Nah, kali ini Bapak Ibu nggak boleh ketinggalan informasi karena sebentar lagi nih akan ada mungkin dirilis atau di launching ya terkait dengan badan standar kurikulum baru dan juga asesmen pendidikan yang insya Allah akan dilaksanakan besok. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyaksikan, minimal punya bekal dari video yang saya share ini, biar nanti besok itu kalau muncul mau ada yang mau ditanyakan lain sebagainya sudah punya modal gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini sampai full, bila perlu di-share ke teman-teman gurunya. Sebelum kita lanjut, saya menginformasikan ke teman-teman Bapak Ibu guru bahwa yang ingin memiliki e-book, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, ini yang akan disampaikan ya dalam acara besok launching aturan terbaru Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus bisa menyaksikan ya apa yang akan disampaikan besok itu, biar nanti Bapak Ibu tidak bisa dikatakan tidak kalah kalah informasi lah dari yang lainnya ya. Nah, yang pertama dulu bahwa ini informasi resmi ya dari Kemdikbudristek ya, Kemendikdasmen lah via BSKP yang diumumkan melalui surat edaran tanggal 18 Juli kemarin 2025. Ini baru saya upload per hari ini karena saya menunggu informasi momen yang pas lah, ditunjukkan kepada seluruh guru baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Jadi Bapak Ibu harus menyaksikan ini ya. Nah, jadwal pelaksanaan sosialisasinya itu dilakukan besok tanggal 22 Juli, tepatnya itu jam 1 siang, 1.30 sampai 15. Bisa Bapak Ibu melalui live streaming YouTube-nya Kemdikdasmen. Nah, peserta itu harus wajib hadir ya. Jadi sudah dipastikan Bapak Ibu harus wajib hadir, terutama untuk kepala sekolah ini nggak boleh, nggak ada alasan-alasan. Kemudian pengawas satuan pendidik ya, tentunya juga semua guru baik itu yang sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Nah, tujuan dari sosialisasi tersebut itu memberikan pemahaman tentang peraturan Menteri Pendidikan nomor 13 tahun 2025 yang merupakan revisi dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang struktur dan konten kurikulum pendidikan PAUD, dasar dan menengah. Seperti itu. Nah, ringkasan perubahan utama dalam kurikulum baru, jadi ada pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, itu ditambahkan secara eksplisit dalam kerangka dasar kurikulum nasional. Ini sebagai wujud ya implementasi visi Mendikbudristek yang baru, dalam hal ini adalah Profesor Muti ya, yang mengedepankan deep learning ya. Kemudian struktur pendidikan luar biasa. Nah, ini sebelumnya tidak mencantumkan redaksi madrasah ya. Nah, dalam regulasi baru ini, istilah madrasah kini tercantum di semua jenjang pendidikan luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kegiatan kokurikulernya awalnya hanya sebatas P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kini itu sudah berubah menjadi lebih fleksibel, bisa terbentuk misalnya kolaborasi lintas disiplin ilmu, kemudian gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, sama bentuk lain yang dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Jadi sekolah itu memiliki kewajiban untuk mengembangkan bentuk-bentuk pembelajaran yang lain gitu ya. Jadi lebih fleksibel lah, katakan seperti itu. Nah, untuk profil lulusan sebelumnya mengacu pada 6 dimensi IPS ya, P5, beriman, kemudian gotong royong, bernalar kritis, kebinekaan, mandiri, dan kreatif ya. Nah, kini itu menjadi 8 dimensi profil lulusan, yaitu ditambah dengan keimanan, kewarganegaraan, nalar kritis, kreatif, kolaborasi, mandiri, kesehatan, dan komunikasi. Nah, tema pembelajaran kokurikuler itu didahulu ditentu oleh pejabat pusat ya. Kemudian sekarang itu dapat dikembangkan mandiri oleh satuan pendidikan sekolah. Nah, beban belajar itu sebelumnya berpedoman pada struktur jam P5. Nah, sekarang itu sudah berpedoman pada kokurikuler termasuk kegiatan pramuka. Jadi
kalau pramuka ya kembali menjadi wajib ya. Kalau dulu kan di zamannya Pak Nadiem Makarim itu kan pramuka menjadi tidak diwajibkan ya. Meskipun itu adalah kokurikuler, tapi tidak diwajibkan gitu. Jangan mau ikut ya silakan, yang nggak mau ikut juga silakan gitu. Nah, sekarang itu diwajibkan kembali. Jadi, pada regulasi sebelumnya, Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kegiatan pramuka itu tidak lagi diwajibkan. Nah, kemudian ketika muncul aturan baru, dalam hal ini adalah Permendikbudristek nomor 13 tahun 2025, itu disebutkan bahwa sekolah sekurang-kurangnya menyediakan ekskul, ekstrakurikuler pramuka. Nah, status keikutsertaan siswa apakah wajib atau tidak itu akan diperjelas melalui sosialisasi yang akan dilakukan besok itu Bapak Ibu. Nah, menurut saya ini penting ya untuk siswa-siswa itu diikutkan pramuka ya, karena dia akan melatih jiwa kepemimpinan dari mahasiswa tersebut. Kemudian bagaimana dia mengambil keputusan itu semuanya diajarkan di dalam pramuka tersebut. Jadi kembali lagi kepada kesiapan masing-masing sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, itu ada penambahan mata pelajaran coding dan AI. Nah, ini penting ya. Jadi guru-guru ke depannya itu sepertinya akan banyak mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan coding dan AI. Ya, sebenarnya kalau di sekolah-sekolah yang ternama lainnya ya, yang bisa dikatakan biayanya selangit gitu ya, itu mereka sudah menggunakan coding maupun AI ya. Itu sudah berlaku. Nah, tapi masalahnya kan belum merata di seluruh Indonesia. Nah, ini ke depannya guru-guru itu mau nggak mau ya harus belajar coding. Nah, mata pelajaran baru coding dan artificial intelligence, kemudian jenjang penerapan mulai dari pendidikan dasar dan menengah. Waktu pelaksanaan itu mulai tahun ajaran 2005-2006 secara bertahap. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan pelatihan instruktur di berbagai wilayah. Nah, urgensi AI ini video yang menyinggung pentingnya pemahaman dasar tentang artificial intelligence karena maraknya misinformasi digital seperti misalnya video palsu atau deepfake ya, yang bisa mengecoh publik jika tidak disertai dengan literasi digital yang bagus. Nah, sebagai penutup di sini, jadi guru-guru itu diimbau menyebarkan informasi ke grup-grup sekolah ataupun komunitas guru lainnya. Bapak Ibu bisa men-share video ini ke teman-teman yang lain biar nanti jangan yang belum membaca suratnya khawatirnya kelewat besok gitu. Sayang sekali, kasihan. Itu bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu untuk bisa men-share ya ke teman-temannya yang lain. Kemudian meskipun ada kritik publik ya terkait dengan ganti menteri, ganti kurikulum, nah guru tetap diharapkan adaptif terhadap kebijakan nasional. Ya, kita tidak bisa punya pilihan yang lain Bapak Ibu guru ya. Satu-satunya ya kita tinggal hanya mengikuti ritme yang sudah ditentukan oleh pusat ya. Mau berbicara bagaimana lagi, semuanya sudah ditentukan gitu ya. Kemudian poin-poin penting itu akan diulas lebih dalam saat webinar sosialisasi resmi pada 22 Juli besok. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sekedar informasi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan kembali ke video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.